وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. Sallallahu alaihi wasallam Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, Muslimullah Syekh Muhammad Nawawi bin Marjawi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Muslimullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa la tushrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika adilla mazilla wajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fitrati amin. Wa minha al-israru ala ma'siyatillah wal bukhlu bima awjaballah Allah Ta'ala wa suddhanni billahi wa bi khalqillah. Pada kesempatan siang hari ini sebelumnya mohon maaf karena seperti jadwal biasanya saya mengisi dari nanti malam. Sehubungan nanti malam saya punya jadwal dengan Ijais, maka kemudian saya putuskan karena sudah lumayan sering saya absen, tidak ngajar. Jadi saya berkesimpulan untuk memajukan jadwal yang seharusnya nanti malam pada Isya, dan juga sebuah apresiasi ya bagi kita yang mengkaji kitab Bahjah Al-Wasa'il ini, bahwasanya cicit dari pengarang kitab ini sekarang ada di Indonesia. Bahkan kemarin singgah ke pondok kita tercinta di Ma'had Ali Pondok Pesantren Salawatullah. Setelah sempat beberapa kali mengisi di beberapa pondok pesantren di Indonesia, beliau adalah Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi. Ini cicit dari Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini adalah murid kesayangannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wafat sewaktu dibacakan kitab oleh Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Dalam kesehariannya beliau sekalipun alim alama, beliau tidak henti-hentinya senantiasa mengulang dan terus mengulang
kitab pelajaran. Bahkan sejarah mencatat bahwa sebelum beliau mengaji kepada gurunya, beliau akan membaca kitabnya sebanyak 25 kali. Dan setelah mengaji kepada gurunya, beliau pun juga mengulang sebanyak 25 kali. Jadi beliau sebelum dan sesudah mengaji, beliau itu membaca kitab yang hendak dipelajarinya sebanyak 50 kali. Lantas bagaimana dengan kita? Minimal dengan mengkaji kitab ini seperti yang disampaikan oleh guru saya, ngaji saja kitab ini. Kalau bisa jadikan ini dijadikan sebuah maskotnya Darul Ulum. Bagaimana santri Darul Ulum sewaktu sudah menjadi alumni bisa menguasai kitab ini. Ini yang diminta oleh guru saya. Sejauh ini kita masih mengulang sebanyak berapa kali? 3 kali. Masih 3 kali. Jadi dengan pengarangnya masih jauh rutinnya dalam mengulang kitab. Memang kebanyakan ulama-ulama dulu itu kebiasaannya dalam mengulang-ulang. Ada yang khataman, gantian dengan temannya. Ini sama-sama ulama ya. Bukan santri sudah menjadi ulama. Kayak Syekh Ismail bin Zaid, abahnya Syekh Muhammad bin Ismail, yaitu gurunya Syekh Haji Raden Muhammad Khalil As'ad. Beliau itu mempunyai kebiasaan mengulang-ulang kitab, seperti kitab Ad-Durrus Samin yang rencana juga mau diajarkan di sini sehubungan dengan teman sekaligus guru saya Syekhuna Abdul Wasi' Baijuri yang berjanji untuk mencetakkan kitab tersebut. Sampai sekarang juga belum sampai. Sudah sempat kapan hari juga sempat saya tanya dan jawabnya beliau belum. Karena beliau itu banyak sekali mencetak kitab yang beliau kaji di Timur Tengah. Beliau sangat lama di Makkatul Mukarramah, bahkan hampir ulama Hijaz beliau itu berguru kepada ulama Hijaz. Jadi terkadang memang banyak kitab yang di sini tidak dicetak. Jadi beliau berinisiatif untuk mencetak ulang kitab. Dan salah satunya Ad-Durrus Samin itu, Ad-Durrus Samin. Karena apa? Karena di sini juga saya mencari juga tidak ada, bahkan toko kitabnya tidak tahu. Tapi kalau sekelas KJI saya tanya, ternyata beliau itu punya. Dari mana beliau punya? Ternyata beliau ngambil dari PDF. Cetakan PDF kemudian beliau cetakkan, dibawa ke percetakan. Kalau seandainya itu dijadikan pegangan, barangkali mungkin enak. Tapi kalau untuk menjadikan kajian, karena PDF itu kurang bagus ya, nanti juga hasilnya khawatir kurang bagus juga. Jadi untuk pemula seperti kita seharusnya memang mencari cetakan yang jelas. Kenapa saya beli kitab lagi ya? Mungkin kemudian kitab yang dulu saya pelajari ini tidak kurang jelas. Biasanya Al-Hidayah kayak Al-Hidayah gitu, cetakan yang kurang jelas itu. Jadi mencari cetakan yang jelas. Khawatir kita keliru. Karena yang jelas saja terkadang masih rentan keliru. Ada beberapa salah cetak. Masalahnya kalau dalam tulisan Arab keliru satu huruf saja maknanya jauh. Seperti contoh misalnya yashiku, kemudian salah cetak di depannya ada la-nya, menjadi la, maknanya gimana? Jauh kan? Yang membolehkan dan tidak mengesahkan. Karena harus hati-hati harus teliti. Lebih-lebih juga tahqiqnya juga tashihnya itu juga harus diteliti. Karena memang banyak cetakan-cetakan yang sudah diteliti oleh pihak sebelah, yaitu para Salafi Wahabi. Seperti Durratun Nasihi, dilihat dulu isinya, konteksnya seperti apa. Karena memang mereka itu sudah lancar mengubah
isi dari kitab judulnya tetap. Seperti beberapa tahun yang lalu saya juga tertarik dengan kitab yang berjudul Masailul Jahiliyah, artinya perilaku manusia di masa jahiliyah. Saya tertarik. Saya pikir isi dari kitab itu adalah menjelaskan bagaimana perilaku orang sebelum Islam itu datang. Tapi ternyata setelah saya kaji, bukan malah menceritakan tentang orang sebelum Islam datang, tapi yang diceritakan adalah kita, para Ahlus Sunnah wal Jamaah yang suka tahlilan, yang suka dengan ziarah kubur, bid'ah-bid'ahkan, bukan hanya dibid'ahkan, bahkan disesatkan. Anggapan mereka kita adalah menyembah kuburan, tahlilan, bahkan mereka haramkan menggunakan speaker mic seperti ini, dibid'ahkan ini. Bahkan ini adalah produk kafir. Salah satu adalah kejadian yang dialami oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, adalah abah dari Sayyid Muhammad bin Alawi. Suatu ketika kan sewaktu ada ulama Wahabi yang mengharamkan tentang speaker yang ada di Masjidil Haram. Si Wahabi ini baca Al-Quran, ngaji, dia menggunakan kacamata, ditegur sama Sayyid Alawi. Engkau yang mengharamkan loudspeaker di Masjidil Haram ini. Iya, karena memang itu adalah produk orang kafir dan itu bid'ah, tidak ada zaman Nabi. Dan kebetulan si Wahabi ini baca Al-Quran dengan menggunakan kacamata. Yang kamu pakai itu, katanya, itu adalah pembesar tulisan, sedangkan loudspeaker ini adalah pembesar suara. Jadi apa bedanya? Yang pada saat itu sudah loudspeaker sudah mulai digunakan di Masjidil Haram. Ceritanya seperti itu. Sayyid Alawi memang berani orangnya. Sayyid Alawi itu memang orangnya berani. Termasuk juga yang membid'ahkan atau melarang jemaah sewaktu di Masjidil Haram ada air hujan, kemudian sontak mereka itu berhamburan. Bayangkan di Mekah kan jarang hujan, begitu hujan sama-sama mencari keberkahan dari air hujan itu. Apa dimarahi sama si Wahabi ini, diharam-haramkan, disirik-sirikkan. Kemudian tanya kepada Sayyid Alawi, bagaimana Sayyid Alawi? Tidak apa-apa, boleh, justru kita mendapatkan keberkahan. Dan itu ada ayatnya. Ka'bah sendiri mengandung keberkahan, air hujan pun juga mengandung keberkahan. Jadi didatangi Sayyid Alawi, keluarkanlah sebuah dalil bahwa air hujan itu mengandung keberkahan. Bahkan Mekah Ka'bah pun juga penuh dengan keberkahan. Justru mereka dapat dua keberkahan, maka manggul-manggul. Biasa memang Wahabi seperti itu terkadang. Karena mereka itu tidak mau mengkaji. Hanya beberapa. Kalau kemudian semua itu dibid'ahkan, repot dan bid'ah. Iya dah, Nabi tidak pernah jadi mancing pun juga. Dan kalau Nabi harus memberikan contoh, semua yang harus kita lakukan adalah boleh dan tidak. Katanya Ibnu Haim Najib itu remuk nabinya. Itu Nabi tidak pernah montel. Iya bayangkan, begini caranya montel kan haram nih, sepeda ontel. Jadi jangan terjebak gitu. Makanya perlunya ngaji di situ. Perlunya ngaji. Ya kalau kemudian kita sholat subuh ditambah 1 rakaat, ini namanya bid'ah. Ini namanya bid'ah dalam perkara ubudiyah misalnya, ditambah-tambah. Bahkan di sebelah juga wiridan itu setelah tidak ada. Dan saya di sini banyak ya. Kalau kemudian karena masjidnya yang
bukan NU misalnya, bukan kemudian saya membela NU karena saya orang itu, bukan. Wiridan itu dianggap tidak boleh, salaman juga dianggap tidak boleh. Setelah sholat, kita kan lazim ya, setelah sholat salaman itu ya. Itu tidak boleh karena tidak ada contoh dari Nabi. Tapi ironisnya setelah sholat mereka langsung buka HP, kok bisa boleh? Logikanya gimana coba? Coba kalian setelah sholat, kalian selepas sholat langsung datang ke jeding untuk buang air kecil misalnya, boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Selesai sholat salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian kalian kebelat langsung ke jeding buang air kecil, boleh apa tidak? Kenapa wiridan tidak boleh? Kan ini logika kan tidak masuk akal gitu. Masa ke jeding boleh, wiridan tidak boleh? Masa itu buka HP boleh, salaman tidak boleh? Ini kan problem ini ya, masalah ini. Kita dilarang untuk berjabat tangan setelah yang katanya itu bid'ah. Tapi mereka bahkan ada yang kena batunya sendiri. Seperti Firanda itu kan, Ustaz Firanda itu kan memang alumni di Pertengahan ya, aneh memang, tapi berpaham Wahabi. Dia yang sering nyerang kita kaum Nahdiyin di Indonesia, bid'ah-bid'ahkan, sholat begini begitu. Suatu ketika sangat viral, beliau Ustaz Firanda memberikan contoh bahwa tidak apa-apa sholat itu sambil pegang HP untuk buka Al-Quran, aplikasi Al-Quran katanya. Terus ini sudah mulai masuk ke praktek bid'ah sendiri, terjebak dengan aturan-aturan yang terlalu saklek. Padahal kalau di sana orang sholat begitu anaknya itu merangkak biasa di bid'ah, di situ lanjut sholat biasa. Di situ malah terjebak dengan argumennya sendiri. Udah dibully, sudah bisa sama kaum kita gitu. Ini yang mengharamkan ini haram, ini haram. Untuk sholat sambil pegang HP boleh. Karena memang madani aja pegang Al-Quran juga boleh. Jadi imam sambil khataman misalnya, jadi imam sambil khataman pegang Al-Quran, boleh kan? Tapi di pihak Wahabi karena terlalu saklek dengan hal-hal yang lain, sehingga yang seperti itu kenapa? Sholat itu memperbolehkan bukan HP mana? Tidak apa-apa bukan HP, yang HP yang ada Al-Quran yang maksudnya sambil baca. Kembali ke konteks yang ini, mudah-mudahan kenapa kajian kitab ini yang seringkali disenangi oleh guru kita, karena di awal-awal kita mendapatkan doa dari musannaf. Man arafaha wa amila biha, ya. Didoakan mudah-mudahan kita menjadi ahli ilmu, menjadi orang yang alim secara baik secara zahir ataupun batinnya. Kemudian ini yang diminta untuk dijadikan ritual. Anggaplah ini permohonan. Barangkali dengan menguji seperti ini, sekalipun kita malas misalnya ya, oleh itu ada musannaf. Karena Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini ulama besar, bahkan mempunyai makom kewalian. Bahkan beliau itu disinyalir adalah sebagai pengganti penerus kewaliannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana beliau itu merupakan yang mempunyai makom kewalian terpanjang, luar biasa, Habib Alwi bin Alwi Al-Haddad. Sampai guru kita Syekhul Haji Raden Ahmad Az-Zaid sampai pernah meminta kepada Al-Fakir untuk menggumingkan
Ratibul Haddad, yang mana ini adalah karangan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Alhamdulillah, sekalipun saya tidak bertemu langsung kepada cicit pengarang kitab ini, saya juga ikut bahagia, bersyukur. Seandainya saya tahu, insya Allah saya hadir ke Mahat Ali. Beliau masih singgah ke pondok kita tercinta dan ngisi dan berkenan ngisi di pondok pesantren Salafiyah Safiyah. Kemarin kalau tidak salah dan tidak ada jumlah ini keliling Indonesia. Namanya Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi, cicit dari pengarang kitab Risalatul Jami'. Bahkan sewaktu pertama kali di-online-kan kitab ini, kajian kitab ini ya, memang benar daruratnya guru saya pertama sewaktu saya ngaji kitab ini, sampai kalau ngaji kitab ini disebutkan nama pengarangnya itu pasti kaget. Artinya apa? Karena begitu familiarnya pengarang kitab ini, begitu spesialnya makom kedudukan pengarang kitab ini, dan juga menjadi murid kesayangannya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan terbukti waktu di online kan, saya langsung ditanya sama GCS, sampai ngaji di mana? Kitab Risalatul Jami'. Seakan-akan beliau itu langsung apa ya, bahagia kitab Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini dikaji. Di tahun depan setelah liburan, insya Allah saya juga tetap ngaji kitab ini, dan insya Allah juga nambah kitab. Harapannya sih di Al-Mawaid, kitab Al-Mawaid itu Usuliyah, karena banyak hikayat-hikayat di situ. Meskipun dalam proses ngaji ada beberapa kalimat yang memang susah dipahami. Saya juga berharap kita mengkaji hadis arba'in, dan saya juga akan mencoba bagaimana juga memahami lebih giat lagi dalam memahami kitab Al-Mawaid Al-Usuliyah. Insyaallah dulu saya pernah ngaji, cuma sayang kitabnya kebanjiran. Saya ada beberapa kitab yang sempat kebanjiran. Makanya kenapa saya pada sekarang harus rajin juga ngaji, karena khawatir saya memberikan pemahaman yang menyesatkan. Itu yang dikhawatirkan. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan ialah sebagian dari maksiatul qulub, ya. Wa minha, dan ialah sebagian dari maksiat-maksiatnya hati, al-israru ala maksiatillahi, ialah terus menerus ala maksiatillah, bermaksiat kepada Allah. Wal bukhlu dan bakhil, kikir, pelit. Wal bukhlu dan bakhil, ya, ini tadi al-israru saya baca apa? Khobar ya? Dibaca khobar ya? Ini khobar muqaddam ya. Wa minha, dan ialah sebagian dari maksiat-maksiatnya hati, al-israru ala maksiatillah, adapun, jadi khobar. Adapun terus menerus bermaksiat kepada Allah. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, wal bukhlu dan bakhil bima, dengan apa, aujaba yang mewajibkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Artinya sebagian dari maksiat-maksiatnya hati adalah terus menerus melakukan bermaksiat kepada Allah. Boleh maksiat sekarang maksiat. Makanya kata Nabi Subhanahu ada sedikit yang menarik ya. Kalian itu jangankan melakukan sesuatu yang kebaikan, cukup tidak bermaksiat saja itu sudah bagus. Artinya apa? Tak usah tuh waktu kafir
ala kuwaburusa, cukup tidak bermaksiat kepada Allah juga cukup. Tapi sejatinya memang seharusnya kita sebagai umat ya harus mencoba lah, artinya berusaha sebaik mungkin untuk terus bermanfaat kepada orang lain. Bantu apa saja yang bisa dibantu kita bantu, apa saja yang bisa kita berikan kita berikan. Jangan kemudian mas ini, ya minimal kalau misalnya sudah tidak bisa, minimal jangan maksiat, minimal jangan maksiat. Kalau sudah tidak bisa ala bagus, minimal jangan maksiat. Artinya kalau tidak bisa membahagiakan jangan menyengsarakan. Cek mah bingung, mau tak bisa membunga, cek mah susah. Artinya begitu ya. Dan juga termasuk dari maksiat-maksiatnya hati adalah cerai marana, wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Bukan hanya kepada sesuatu yang tidak diwajibkan, sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah itu juga ada. Pada zaman dahulu juga, saya mau masuk Islam, mau sholat saya sholat, tapi saya tidak mau mengeluarkan zakat. Ini syarat ilmu, syarat ilmu. Jadi kalau sudah terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kemudian kita tidak bisa mengeluarkan, maka ini karena dulu sudah ini maksiat ini. Maksiat. Oleh cerai, cerai sara. Pelit itu boleh, tapi cerai sara. Karena ada redaksi hadis juga. Apakah mungkin seorang Islam itu pelit? Dalam hadis, iya, mungkin saja katanya Nabi. Apakah mungkin orang Islam itu berbohong? Nah, Nabi lantas mengatakan tidak. Orang Islam tidak mungkin berbohong. Karena orang Islam, apakah mungkin orang Islam itu pelit? Ya Rasulullah, iya, mungkin saja. Orang Islam itu pelit. Apakah mungkin orang Islam itu berbohong? Lantas Rasulullah terakhir bilang tidak. Orang Islam tidak mungkin berbohong. Oleh karena Nabi cek rasa. Artinya apa? Mungkin namun dia dinoreng negara. Ada juga teman saya itu ya, teman saya menjadi nggak ya? Ada. Sampai menjadi guyonan sama teman itu. Itu yen missing go pecut ya. Oh, yen missing go pecut. Ada yang paham artinya? Hah? Ada paham artinya yen missing go pecut? Ngerti? Saking dari pelitnya, kotorannya sendiri tidak boleh dimakan oleh lalat gitu. Jadi bahasanya yang ngising gak mau pecut. Jadi syarat menjadi kaya itu ada 7 gitu. Yang pertama, irit, medit, mentolo, orang dua isin, sampai dijadikan ini. Terus irit, medit, mentolo, orang dua isin, bertamu waktu orang makan, yang ngisin gak becut, terus terakhir banyak bersyukur kepada Allah. Kata bersyukur pasti akan ditambah. Ini sampai sindiran-sindiran yang terlalu balutan. Ini di sebuah institusi, waktu saya di Polsek dulu, syarat orang menjadi kaya. Karena kadang-kadang bawa rokok sendiri itu ada, cuma kayak rokok kalau ada temennya. Jadi dia ngempong. Kadang saya bilang, Pak, sampai kurang ya? Enggak, tetap. Enggak, tak pikir sampai ngurangnya gimana? Bukan ngurangi merokok, ngurangi punya temennya. Punya temennya 10 dikurangi 1 tinggal 9, ini kan kurangi. Jadi sindiran kemudian, saya sekarang ngurangi rokok. Mau berhenti, tidak, kurang punya teman. Ini jangan sampai bakhil ya, karena memang bakhil itu sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, sekalipun itu bukan maksiat. Di dalam taklim, salah satu baldahullahu min ghairi julmin, al-aqul wal
al-akul wal bakhil wat ta'ammul. Al-akul wal bukhlu wat ta'ammul. Jadi orang yang suka banyak makan, dan orang yang bakhil, dan orang yang panjang angan-angan. Saya itu nanti sukses, saya itu nanti pasti menjadi orang kaya, tapi dirinya tidak berbuat apa-apa. Kalau kata bahasanya anak sekarang, akan indah pada waktunya. Tapi nang-nang nih, tak indah-indah ya. Indah akan indah pada waktunya, tapi diam saja. Ya tidak mungkin. Karena Allah juga kasihkan dengan sebab akibat. Ya kalau pengen rezeki itu Allah yang atur, ya. Tapi kita harus menjemput. Oh, tapi kan beda lagi kalau kemudian para kiai itu kadang tidak jalan, tapi didatangi sama rezeki bagaimana? Beda kelas. Bukan kemudian tidak ada dalilnya, bukan kemudian tidak ada dalilnya. Bagaimana kita dengan kiai yang seperti itu? Yang dibukan kiai adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu yang dibukan. Sedangkan kita wa may yattaqillahnya bagaimana? Ketakwaannya bagaimana? Sama apa enggak? Kan ini menjadi problem. Tapi memang Allah itu kasihkan kepada orang yang melakukan sebab, akibatnya kemudian yang mendapatkan upah. Bahkan Rasulullah juga senang kepada orang yang tidak malas, mau berpikir, kemudian mau mewujudkan apa yang difikirkannya. Saya pengen kaya, ya, seperti itu. Artinya apa? Alako. Alako. Ini kan sebabnya. Ini kan sebabnya. Soal rezeki memang Allah yang mengatur sudah. Tidak ada. Sudah. Yang penting ada sebab saja. Kalau kemudian tidak ada sebab, kita hanya duduk-duduk saja, berharap agar Allah itu melimpahkan harta yang sedemikian banyak. Ya katanya jarum berjunam, ya mimpi. Mimpi. Wasu'udzanni billahi wa bi khalqillahi. Wasu'udzanni dan berburuk sangka. Wasu'udzanni dan berburuk sangka billahi kepada Allah, wa bi khalqillah dan kepada makhluk Allah. Jangan-jangan saya ini tidak disayang oleh Allah. Buktinya saya dalam keadaan miskin. Itu si fulan kaya raya, dia itu lebih disayang oleh Allah. Jangan salah. Dalilnya pun juga ada di Al-Quran. Jangan mudah bersangka kepada Allah, karena terkadang Allah memberikan kita sesuai dengan prasangka kita. Dalam hadis qudsi gimana? Inna gimana dalam hadis qudsi? Ada yang tahu enggak? Lupa saya. Ana indadanni abdi, ya. Saya itu menurut prasangka dari hamba. Ya, kalau prasangkanya hamba itu baik kepada Allah, maka diberikan yang baik. Kalau prasangkanya itu buruk, juga diberikan sesuatu yang buruk. Itu kan hadis qudsi. Ana indadanni abdi. Saya itu tergantung dari prasangka hamba. Kalau dia berprasangka baik, maka aku juga akan memberikan sesuatu yang baik. Wah, jangan-jangan nanti jatuh, pas jatuh gitu. Itu kan prasangka. Makanya jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah ataupun kepada makhluknya Allah. Tidak boleh berprasangka buruk. Curigaan, jangan mudah curiga. Makanya di kita, di Nahdliyin, ada budaya tabayyun. Ada budaya tabayyun, klarifikasi. Kalau kemudian si fulan kenapa berbuat seperti ini yang menurut kita itu tidak baik,
maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita bertabayun kenapa kau melakukan hal seperti ini. Ini salah satu untuk menghindari atau menghilangkan penyakit hati. Wattasghiri lima azzamallahu. Wattasghiri dan mentasghirkan, meremehkan, mengendengkan lima dengan apa azzamallahu yang mengagungkan Allah siapa Allah min ta'atin dari ketaatan, au maksiatin atau kemaksiatan, au Qur'anin atau Quran, au ilmin atau ilmu, au jannatin atau surga, au narin atau neraka. Artinya begini, meremehkan, mengetengkan dengan apa yang Allah mengagungkan kepada hal itu juga adalah maksiatnya hati. Termasuk syiar Allah ya, syiar Allah, mengendengkan syiar Allah itu juga adalah salah satu maksiatnya hati. Baik itu ketaatan, siap. Mbok dari majin marajin, tak kira ketiga. Kamu majin marajin tak kira begini begitu. Ini kan tentang ketaatan. Ini adalah mentasghir, mengendengkan, menganggap remeh sebuah ketaatan, mau maksiatin atau kemaksiatan. Siap. Cek pun kira apa? Nyolong misalnya. Coba nyolong. Tidak ada contoh lagi. Contoh yang menghinakan di sini. Itu mengendengkan. Karena memang manusia dalam hal itu juga manusia itu tidak akan kafir karena berbuat satu maksiat. Tapi kita akan kafir karena mengendengkan maksiat. Jadi kalau berbuat maksiatnya sendiri tidak kafir, tapi kalau mengendengkan, ini yang masalah. Al-Quran atau Quran ada. Apa Quran? Quran itu kan bacaan. Ini kan sesuatu yang ada. Seseorang yang orang itu kemudian murung-murung nang masjid, pas menjuluki dirinya sebagai kiai baru. Nah ini fakta ini. Saya bukan ngarang. Yang kemudian memprotes tentang Quran, berdebat pada waktu. Saya artinya yang mendengarkan saja. Malah saya kemudian mendapatkan setelah ngaji kita ini. Ternyata itu adalah maksudnya apa Quran? Quran itu bacaan, hanya bacaan saja. Tapi mengamalkan, bagaimana mau mengamalkan kalau tidak baca? Kira-kira dengan iyo, amal lagi. Terkadang ada orang ditanya itu, cek mengaji Quran, cek berbalik ngaji celong ngamal lo, potena sih. Tapi yang besar sih orang yang teman ngaji. Saya terlalu beda ya, siapa boleh saya poten ya? Ada kan istilah-istilah seperti itu? Apa? Kok ada istilah-istilah yang seperti itu? Au ilmen atau ilmu. Ilmu ini derajatnya sangat luar biasa ya. Makanya ini perlu dibantah. Ini perlu dibantah. Orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu, derajatnya dia dan para nabi hanya selisih 1 derajat. Maka sangat beruntung orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu. Makanya itu niat Abu ya, Sayyid Muhammad, saya mewakafkan diriku untuk ilmu. Bahkan sampai sekarang saya mencari orang yang mau mengajariku tentang ilmu. Sekelas Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang muhaddisul kabir, profesornya itu, doktornya itu beliau dapatkan sewaktu masih usia belasan tahun. Saking dari cepatnya loh. Anggaplah tak melalui SD, langsung kuliah mungkin. Jadi kalau pas kemudian ada yang seperti itu di sini kan hebat. Termasuk yang penemu lampu ini, itu kan drop out, dikeluarkan dari sekolah. Karena memang orang yang bodoh itu sebenarnya pintar gitu. Sebenarnya pintar. Tapi
Tapi jangan dipelihara kebodohannya. Artinya terkadang orang memang tidak kuat, tidak bisa terima terkadang. Katanya Bung Sudiro gimana itu? Orang bodoh itu mau kerja, lamar kerja ditolak kemana-mana. Akhirnya dengan kebodohannya dia membuka usaha sendiri. Ya. Setelah usahanya berkembang, dia memperkerjakan orang pintar untuk bekerja di perusahaannya. Terus gimana ya Pak? Ini yang pintar yang mana ini? Jadi orang bodoh mau melamar kerja tidak diterima ya. Akhirnya dia tidak mikir, yang penting saya buka usaha. Sewaktu berkembang usahanya, dia memperkerjakan orang pintar. Seperti saya lihat boleh, saya lihat malas sudah. Ini kan bodoh. Tahu kalau belajar kitab itu susah. Susah mana belajar kitab? Susah. Orang yang menghindari kesusahan ini pintar apa bodoh? Hah? Jadi orang bodoh itu meskipun tetap bodoh. Jadi menghindari kesusahan itu adalah pintar. Tapi ya belajar, jangan kemudian dijadikan dalil. Akhirnya pas bila ada apa-apa, kiai undang gitu. Kiai sama macam gitu ya. Berarti kan pintar, terus sih dengerin apa gitu. Jadi memang ilmu ini sangat luar biasa ya. Jangan pernah berhenti mencari ilmu. Jangan pernah berhenti. Baca apa yang bisa kalian baca. Sekalipun itu berulang-ulang, tidak apa-apa. Setiap kali engkau baca, pasti Allah akan membuka sesuatu yang tidak engkau tahu sebelumnya. Baca saja, diulang-ulang saja. Apa? Bisanya saya kitab apa? Itu aja diulang-ulang. Oh, saya bisanya kitab taklim aja diulang-ulang. Kalau bahasa guru kita, ya Zain, bagaimana? Jangan sombong kepada ilmu, karena mengulang-ulang ilmu itu adalah zikir. Saya sudah tahu. Maka hendaknya kita, kalau kemudian sampai di masyarakat, sampai di ini, sekalipun kita pernah mendengar pas ada orang yang mau bercerita sesuatu yang sudah kita ketahui, kita diam saja. Jangan berlagak pintar, jangan. Karena terkadang dari situ Allah menurunkan hikmah. Seolah-olah makin dengar aja, seolah-olah kita tidak pernah mendengar sebelumnya. Dulu saya begitu, budaya saya nangkok gitu. Ada orang yang cerita, saya nangkok. Ternyata kemudian saya mendapatkan sebuah hikmah. Jangan meremehkan orang yang bercerita suatu ilmu, sekalipun ilmu itu sudah kita ketahui. Bahkan kita sudah paham melebihi dari orang yang bercerita itu tadi. Sekalipun kita sudah sangat paham melebihi dari orang yang bercerita, diamkan saja, dengarkan saja. Barangkali dengan seperti itu Allah akan memberikan kepada kita hikmah yang luar biasa. Futuhal arifin. Jangan kemudian diam kok langit tinggi dan lama. Dan pelajaran itu SD. Apalagi seperti itu ini. Apa yang meskipun kita lebih paham, bahkan lebih sangat paham dari orang yang bercerita itu, dengarkan saja. Seolah-olah kita tidak baru pertama kali mendengar hal tersebut. Aujannatin atau surga, meremehkan surga ataupun mengolok-olok surga. Aunarin atau neraka. Wa kullu dzalika, dan adapun setiap itu yang minha itu, penjabarannya minha itu minal ma'asi, ialah
sebagian dari maksiat-maksiat wal khaba'ith dan kotoran-kotorannya hati, al-muhlikati yang mencelakakan. Jadi semua yang dijelaskan itu adalah maksiat-maksiat, adalah kotoran-kotoran dan yang mencelakakan. Maka hindari meremehkan sesuatu yang dilakukan oleh Allah ataupun hal yang sudah disampaikan dari awal. Bahkan ba'da dzalik, sebagian dari itu mimma yudkhilu fi kufri, ialah bisa memasukkan bahkan ba'da dzalik, adapun sebagian itu maksiatul qalbi, ya, mimma ialah termasuk yudkhilu fil kufri, yang bisa menyebabkan atau memasukkan fil kufri di dalam kekafiran. Waliyadu billahi ta'ala, mudah-mudahan dapat perlindungan dari Allah Ta'ala. Wa min ta'atil qalbi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.